Dari yang seharusnya tali kawat baja menjadi batang kecil untuk menghindari pendaftaran barang wajib SNI dan tidak melakukan pembayaran biaya masuk PPh, PPN, dan DM dengan nilai barang sebesar 16,982 miliar rupiah yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 21,56 miliar rupiah. Barang bukti yang berhasil kita sita yaitu 45 gulung kawat baja berdiameter 25 mm sampai dengan 45 mm. Bapak dulu yang terhormat Pak Karpenmas, yang kami hormati Direktur Industri Kemenperin Bapak Dodit Prasetyo, yang kami hormati PLT Direktur Tertib Niaga Bapak Ronald Silalahi, yang kami hormati Kepala Tim Tertib Niaga Bapak Rangga Isbara, yang kami hormati Karwasidik, dalam hari ini diwakili Bapak Sumarto, Brigjen Pol Sumarto, selaku pengawas internal Polri, yang kami hormati Wadir Tipideksus Pak Samsu Arifin, Kasubdit 4 di Tipideksus Bapak Bismo Teguh Prakoso, dan Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Bea Cukai Bapak Heru. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan press release yang merupakan kegiatan rutin yang kita laksanakan untuk menginformasikan kepada masyarakat hasil kinerja daripada Barreskrim Polri dalam mendukung seluruh program pemerintah. Salah satu atensinya Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, yaitu penanganan tindak pidana terkait masalah narkoba, perjudian online, maupun pengawasan importasi ilegal. Kali ini kita akan menyampaikan pengungkapan tindak pidana importasi ilegal yang berhasil kita ungkap oleh tim kami dari jajaran Direktorat Tipideksus dengan melibatkan seluruh satuan yang ada di jajaran kami. Selama kurun waktu 4 bulan terakhir ini, Tipideksus melalui Satgas Pengawasan Importasi Legal berhasil melakukan pengungkapan di wilayah Provinsi DKI, Provinsi Banten, Jawa Barat dengan nilai barang kurang lebih 51.230.400.000 rupiah dengan nilai total kerugian negara karena tindak pidana ini mencapai 64.257.680.000 rupiah. Dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyelundupan tali kawat baja sesuai dengan laporan polisi model A nomor 27 2024. TKP-nya di gudang PT NRS kawasan Delta Silicon 2, Jalan Karet 4, Cibatu, Kelurahan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Modus operandi yang dilakukan yaitu PT NRS melakukan importasi tali kawat baja dari Korea Selatan, Portugal, India, dan Singapura, serta pembelian dari beberapa perusahaan dalam negeri dengan mengganti nomor pos tarif atau kode HS pada dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB. Dari yang seharusnya tali kawat baja menjadi batang kecil untuk menghindari pendaftaran barang wajib SNI
dan tidak melakukan pembayaran biaya masuk, PPh, PPN, dan DM dengan nilai barang sebesar 16,982 miliar rupiah yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 21,56 miliar rupiah. Barang bukti yang berhasil kita sita yaitu 45 gulung kawat baja berdiameter 25 mm sampai dengan 45 mm dengan tersangka RH selaku Direktur Utama daripada PT NRS. Pasal yang dipersangkakan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 120 tentang perindustrian dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 3 miliar rupiah. Yang kedua, Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 2014 tentang perdagangan dengan ancaman pidana 5 tahun dan pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah, serta tindak pidana standarisasi dan penilaian kesesuaian Pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 35 miliar rupiah. Tindak pidana yang kedua yaitu penyelundupan rokok dasar laporan polisi A 24 tahun 2024 TKP yaitu di pergudangan penyimpanan rokok Jalan Raya Jakarta KM 5 Kampung Parung Wogalih RT 08 07 Kecamatan Walantakan Kelurahan Kelodran Kota Serang Banten. Modus operandi yang dilakukan yaitu pelaku usaha atau produsen menempelkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai tidak sesuai dengan peruntukannya, di mana pita tanda pelunasan sigaret kretek tangan atau SKT dengan isi 10 batang atau 12 batang ditempelkan pada sigaret kretek mesin dengan isi 20 batang. Rokok-rokok yang ditemukan di lokasi pergudangan dijual ke masyarakat seolah-olah pita cukainya sudah dilunasi dan seolah-olah rokok yang diedarkan atau dilekatkan pita cukai adalah legal. Pada proses penjualannya, driver atau sales keliling sekitar jam 9 pagi sampai jam 18.00 di daerah Provinsi Banten maupun daerah sekitarnya pada toko-toko kecil menggunakan mobil box. Dan nilai barang saat ini yang kita sita senilai 13.160 juta rupiah yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 26.280 juta rupiah. Barang bukti yang kita sita yaitu 511.648 bungkus rokok dengan berbagai merek. Untuk tersangka yaitu BEJ dari CV CTA yang bersangkutan dijerat pasal 7 ayat 5 dan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 11 tahun 95 tentang cukai yang dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Sehingga berdasarkan pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 tahun 95 tentang cukai sebagian telah dirubah terakhir kali di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan perpajakan diatur bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak pemenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 81. Berdasarkan pasal 56 dan 58 Undang-Undang 11 tahun 95 tentang cukai, produsen rokok dapat dikenakan pidana penjara 1 tahun sampai dengan 5 tahun dan atau denda 2 kali sampai 10 kali nilai cukai dan atau pencabutan perizinan usaha.
Tindak pidana yang ketiga yaitu penyelundupan barang elektronik. Dasarnya adalah LPA nomor 3 bulan 1 2025. TKP-nya di Komplek Pergudangan yang beralamat di Jalan Pesar nomor 18 Cikupa, Tangerang. Modus operandinya adalah PT GIA yang menyewa tempat pada PT II yang beralamat di Jalan Pesar nomor 18 Cikupa, Tangerang. Diperoleh informasi adanya produksi dan perdagangan terhadap elektronik yang tidak memiliki standar sertifikasi nasional. Kemudian dilakukan pengecekan dan kita bisa mendapatkan barang bukti berupa Smart TV, Digital TV, washing mesin, setrika listrik, LED TV, speaker, TV rekondisi, remote TV, dan lain-lain. PT GIA menawarkan produk melalui media online atau e-commerce seperti Shopee dan TikTok dengan nilai barang total sebesar 18.088.400.000 rupiah dengan mengakibatkan kerugian negara sebesar 5.617.680.000 rupiah. Barang bukti 2.406 unit elektronik tanpa SNI. Untuk tersangka saat ini PT GIA. Untuk ancaman pidana yang kita terapkan kepada yang bersangkutan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 13 dan Pasal 57 Undang-Undang 7 2014 tentang perdagangan pelaku usaha yang memperdagangkan barang dalam negeri tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib, serta Pasal 120 junto Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Setiap orang dilarang membubuhkan tanda SNI dan tanda kesesuaian pada barang atau jasa industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI. Kemudian tindak pidana selanjutnya yaitu spare part palsu. Dasar LPA nomor 2 bulan 1 tahun 2025. TKP-nya di toko SAG, toko SA yang berada di gudang di Jalan Karanganyar Raya, Kafling 5354, Blok E20 sampai dengan E21, Kecamatan Sawah Besar. Kemudian gudang di Komplek Karanganyar, Kafling 55 sampai 56, Blok D 14, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, serta gudang di percetakan Jalan Utan Jati, RT 01 RW 011, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Modus operandinya yaitu warga negara Cina yang berinisial FF, VV, usia sekitar 30 tahun, tinggi badan 165 cm, perawakan sedang, kulit sawo matang, kelamin laki-laki, warga negara Cina, datang ke Indonesia, mendatangi toko-toko spare part dan menawarkan barang-barang tersebut sesuai dengan list yang ada pada warga negara Cina tersebut. Kemudian pemesan melakukan kesepakatan, dibuatlah surat pesanan, kemudian dikomunikasikan kepada mereka untuk teknis pengiriman maupun pembayaran. Pembayaran dibayar cash langsung di tempat, kemudian toko SA hanya tahu dia barang sampai ke gudang. Mereka tidak tahu proses pengiriman dari Cina ke Indonesia, tapi barang tiba-tiba sudah sampai di gudang. Itu yang sudah kita petakan, dan itu hadir ke Jakarta atau datang ke Jakarta, inisial VV tadi, hampir setiap 3 bulan sekali.
Kita sudah melakukan pelacakan dan kita akan koordinasi terus dengan Dirjen Imigrasi untuk profiling yang bersangkutan. Dari tindak pidana tersebut, nilai barang yang kita bisa sita yaitu 3 miliar rupiah yang mengakibatkan kerugian negara 10,8 miliar rupiah. Barang bukti berupa 1.396 dus kampas rem berbagai merek, ada Toyota, Honda, Daihatsu, Mitsubishi, Isuzu, dan Ford. 3 mesin potong, 4 mesin cetak, 1 mesin lem press, 4 mesin pon, 1 mesin pernis, 2 mesin sablon, 1 mesin pres sampah, dan 1 mesin jahit. Terlapor saat ini adalah inisial KJ atau pemilik toko SA, usia 48 tahun. Pasal yang dipersangkakan yaitu Undang-Undang 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 junto Pasal 8 Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Ancaman hukumannya yaitu pidana penjara 5 tahun atau denda 2 miliar rupiah. Kami, Direktorat Tipideksus, Satgas Pengawasan Importasi Ilegal, terus berkomitmen untuk melakukan penyelidikan, pemetaan, dan penyidikan terhadap tindak pidana importasi ilegal yang masuk ke Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara akibat tindak pidana tersebut. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam melakukan pembelian barang-barang yang tidak standar karena bisa berbahaya bagi penggunanya, dan dipastikan bahwa mereka melakukan itu secara masif bersama-sama dan perlu kewaspadaan kita semua. Makanya kita bersama dengan Satgas di kementerian yang terkait yang tadi kami sampaikan saat ini hadir bersama-sama dengan kita, terus bersama-sama berkolaborasi dengan Dirjen PKTN, Dirjen Bea Cukai dan jajarannya termasuk Pak Direktur P2 Perindustrian maupun APH yang lain. Kita akan laporkan perkembangannya kepada publik apa yang sudah kita lakukan dalam rangka mendukung program pemerintah tersebut. Saya kira itu waktu kami kembalikan kepada Bapak Karopenmas. Terima kasih.